Starter Pokemon sesuai dengan namanya adalah jenis Pokemon untuk permulaan petualangan. Apapun game Pokemon, pasti starter akan selalu menjadi bagian terpenting untuk dipilih dalam game tersebut. Selain karena kuat, starter Pokemon juga membantu pemain menemukan kumpulan tim mereka saat dalam perjalanan. Nah, biasa Pokemon starter pada bentuk awal hanya memiliki satu tipe saja, kecuali Bulbasaur dan Rowlet yang udah punya tipe sekunder duluan untuk saat ini. Seiring perkembangan mereka, beberapa pada akhirnya menambah tipe baru menyesuaikan pelatihan dan inspirasi mereka pastinya. Sehingga kombinasi atau tipe sekunder memungkinkan Pokemon tersebut mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi tidak semua Pokemon akan mendapatkan hal ini. Beberapa masih mempertahankan tipenya hingga akhir evolusi. Dan oleh karena itu aku menjawab permintaan salah satu di antara kalian. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Blastoise. Dimulai dari generasi pertama, kita lihat Pokemon starter paling ikonik yang tak mudah dilupakan. Ia selalu menjadi musuh Charizard dalam permainan, dalam artian Pokemon rival ya. Desain yang menonjol sebagai kura-kura, tapi dipersenjatai meriam ganda di bagian cangkangnya menciptakan kesan luar biasa keren. Apalagi tubuhnya yang besar dan kokoh menambah kesan kuat untuk Blastoise. Dari dua starter di generasi pertama, Blastoise adalah satu-satunya yang tidak menambahkan tipe baru hingga bentuk ini. Ia adalah Pokemon starter tipe Water, dan itu terus melekat hingga akhir evolusi. Sehingga Blastoise tetap mendapatkan kualitas tipe air yang hanya punya 2 kelemahan dan 4 resisten. Meskipun tidak memiliki tipe sekunder, tapi Blastoise masih bisa terlihat seperti Pokemon bertipe Steel. Move Steel yang kuat juga bisa ia pelajari. Meganium. Pokemon starter paling underrated yang pernah ada. Meganium telah lama dikucilkan dalam jajaran starter. Pokemon ini selalu menjadi starter terendah apapun kondisinya. Sungguh menyedihkan. Padahal dia sebenarnya kuat-kuat aja. Ya memang kondisi generasinya atau wilayahnya yang tidak memungkinkan. Pokemon starter Grass ini juga tetap bertahan dalam satu tipe. Ini berlangsung seiring perkembangannya, sehingga ia juga tidak menambahkan kelemahan ataupun meniadakan kelemahan. Berbicara statistik, Pokemon ini unggul dalam defense dan special defense-nya. Ini meyakinkan berkat tubuhnya yang kokoh dan berbobot, sehingga Pokemon ini memang cocok sebagai tanki. Typhlosion. Favorit penggemar dan overrated untuk generasi kedua, Typhlosion mendapatkan cinta yang melimpah berkebalikan dengan Meganium. Ia selalu mendapatkan pengakuan berkat desain yang mantap dan tipe yang cukup langka di masa itu. Typhlosion juga diberikan banyak keunggulan dan move fire yang super power, meningkatkan kepercayaan pelatih untuk memilih dan melatihnya. Sejak awal, ia memang bertipe fire. Melatihnya tidak terlalu sulit karena kondisi wilayah yang sangat mendukung untuk setiap gerakannya. Dan seiring petualangan dan pelatihannya, kita akan terus menemukan Pokemon ini dalam satu tipe yaitu tipe fire, tanpa menambahkan sekunder apapun. Dan masih sangat berkualitas karena tipenya ini. Di Hisui Region, Pokemon ini punya tipe sekunder yaitu Ghost. Feraligatr. Berbeda dengan kedua kondisi Pokemon starter sebelumnya, Feraligatr berada pada posisi yang seimbang antara disukai dan tidak disukai. Aku sendiri mengakui jika Pokemon ini memang keren dari segi penampilan. Bahkan kekuatan dan statistik yang ia miliki juga merupakan bagian terbaik untuk dirinya. Sehingga tentu saja ia berada pada kondisi yang seimbang. Keadaan wilayahnya juga mendukung untuknya. Namun memang Pokemon Water melimpah sehingga cukup jarang dipilih. Feraligatr pada akhirnya juga sama tidak memiliki tipe sekunder. Mereka tetap mempertahankan tipe mereka meskipun sebenarnya ia memungkinkan untuk tipe Dark. Namun untuk memberikan keadilan, mereka pada akhirnya bisa saling memukul tanpa ada penghalang tipe sekunder. Sceptile. Kebanyakan Pokemon starter tipe Grass memang jarang ditambahkan tipe sekunder. Ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Kayak tipe sekunder yang diberikan kepada Pokemon Grass biasanya berpotensi menambah kelemahan baru. Meskipun tidak semua demikian, tapi kebanyakan memang buruk kalau sudah bersatu dengan Grass. Kelemahan ganda pasti tidak akan jauh-jauh muncul untuk mereka. Sceptile pada akhirnya adalah satu-satunya starter dari generasi ketiga yang tidak memiliki kombinasi tipe. Memungkinkan ia juga bisa tetap digunakan karena pure tipe Grass. Saat mendapatkan Mega Evolution, Sceptile mendapatkan tipe Dragon. Lumayan bagus ya kan, tapi tetap saja tidak baik untuk Sceptile karena tipe Ice ganda untuknya. Jadi dengan pure tipe Grass, Sceptile tetap bisa seimbang dengan kedua rekannya di generasi ketiga. Serperior. Nama dari Pokemon ini terdengar sangat berwibawa. Meskipun desainnya terlihat anggun untuk seukuran Pokemon ular, ia adalah satu-satunya Pokemon starter yang tidak memiliki kaki. Satu-satunya yang membuang kakinya saat melalui evolusi. Pokemon ini juga tidak menambahkan tipe apapun dalam bentuk ini.
Tapi itu sangat bagus, karena tidak terbayang tipe apa yang akan memperburuk keadaannya. Superior diberikan hidden ability yang sangat bagus, sehingga ini meningkatkan kualitas Superior sebagai pure tipe grass. Di balik itu juga, ia juga punya speed yang sangat tinggi di kalangan Pokemon starter, membuat ia menjadi ular yang mematikan. Tapi sedihnya, Pokemon ini tetap saja diremehkan. Samurott masih starter dari generasi kelima. Ini adalah lawan superior yaitu Samurott yang bertipe water. Nama dan desain Pokemon ini telah membuatnya sangat dicintai di generasi kelima. Samurott terdengar perkasa dan kuat dan itu memang terbukti. Pokemon ini pada akhirnya memimpin kedua rekannya menjadi yang terbaik untuk generasi kelima. Sejak awal ia juga bertipe water. Ini dipertahankan seiring evolusinya. Meskipun sebenarnya banyak kesempatan untuknya mendapatkan tipe sekunder, tapi dengan pure tipe water, Pokemon ini masih tetap ideal. Kelemahan yang tidak banyak dan special attack yang tinggi membuatnya menjadi penyerang handal. Saat berada di Hisui Region, ia mendapatkan tipe dark untuk sekundernya. Rillaboom. Melewati beberapa generasi, kita masuk di generasi ke-8. Tempat starter Pokemon pure tipe mereka hidup dengan damai. Rillaboom adalah Pokemon tipe grass yang merupakan starter di generasinya. Pokemon ini tidak sepopuler starter tipe fire, tapi anime mencoba memamerkan kualitasnya dalam banyak kondisi. Bisa dibilang ini adalah starter Pokemon tipe grass andalan Leon yang sungguh kuat. Kita dapat melihat bagaimana Leon menjadi lebih unggul dalam banyak kondisi berkat Rillaboom-nya yang kuat. Hidden ability-nya yaitu Grassy Sword-nya juga memang sangat unik dan GG karena bahkan hanya dimiliki olehnya dan Tapu Bulu sang legendaris. Belum lagi Pokemon ini benar-benar memanfaatkan tipe normal dalam setiap peningkatan levelnya, dan Pokemon ini juga pada akhirnya tidak memiliki tipe sekunder. Cinderace. Seperti kebanyakan starter fire, Pokemon ini juga pada akhirnya populer dengan kualitasnya. Desain yang unik dan hidden ability libero yang menyulitkan pemain telah menjadi bagian dari diri Cinderace. Ability-nya ini benar-benar hanya dimiliki oleh keluarganya, sehingga Pokemon ini tentu saja bisa jadi pilihan untuk permulaan. Meskipun memungkinkan untuk mendapatkan tipe sekunder, tapi Cinderace juga tetap bertahan dalam tipe fire untuk menjaga kondisinya tetap baik. Terinspirasi dari pemain bola, pada akhirnya memberikan ia signature move yaitu Fireball yang sangat ikonik. Menendang batu menjadi bola api adalah sesuatu yang menakjubkan. Inteleon. Dan terakhir masih dalam generasi ke-8. Sekarang kita bakalan berkenalan dengan Pokemon starter tipe water yang sangat keren dan tampan. Inteleon, si penembak jitu yang handal. Pokemon ini memang terlihat kurus, tapi inilah yang memungkinkan tubuhnya bergerak dengan lincah dalam mengunci targetnya. Belum lagi ia bisa menghilang tak terlihat menjadi transparan. Wah, itu sih definisi keren yang sesungguhnya ya kan? Inteleon pada akhirnya juga pure tipe water, memiliki jari yang bisa menembakkan air dan itu sangat keren. Dan itulah beberapa Pokemon starter yang tidak memiliki tipe sekunder. Tentu ini ada sisi positif dan negatifnya. Pandai-pandai kita saja untuk menggunakannya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!